Bab 2351. Bagaimana ini bisa terjadi? Bos Selatan dan Devon pulih dari keterkejutan awal dan langsung putus asa. 4 Rasul bekerja untuk Bos Selatan dan dia berlatih bersama mereka beberapa kali sebelumnya. Jadi dia tahu betapa hebatnya formasi 4 binatang. Karena digunakan oleh 4 praktisi berdiri di tahap menengah yang muna, bahkan Bos Selatan yang berada di tahap air alam yang muna akan gagal melepaskan diri dari informasi 4 binatang. Hanya ahli ramalan kuno yang sangat berbakat yang berada di tahap akhir alam yang muna atau lebih tinggi yang dapat melihat formasi 4 binatang. Namun Iwan, seorang pria yang relatif muda, berhasil mencapainya dan membunuh Rasul Agung pada saat yang bersamaan. Bos Selatan sangat terguncang saat dia berjuang untuk memahami situasinya. Baiklah, Tuan Gisnadi menghancurkan formasi 4 binatang dan membunuh Rasul Agung. Sungguh sebuah keajaiban. Bertentangan dengan reaksi Bos Selatan dan Devon, keluarga Gumlar sangat gembira dan bersemangat. Meskipun Iwan mengklaim bahwa dia menemukan cara untuk menghancurkan formasi 4 binatang, mereka semua tadinya mengira itu sebagai kesombongan Iwan. Pada saat inilah mereka akhirnya menyadari bahwa Iwan mengatakan yang sebenarnya. Iwan tidak hanya menghancurkan formasi 4 binatang, Iwan juga telah berhasil mengalahkan 4 kepala Rasul. Dengan formasi yang tidak efektif dan Rasul Agung terbunuh, ketiga Rasul yang tersisa tidak akan memiliki peluang melawan Iwan. Selama Iwan mengalahkan mereka dan bergabung dengan keluarga Gumlar lainnya, ada peluang bagi keluarga Gumlar untuk membalikan keadaan. Arthur, keempat tetua keluarga Gumlar dan Abu semuanya bersemangat dalam harapan. Oh tidak, berani kamu membunuh kakak kami. Kami akan mengulitimu hidup-hidup. 3 Rasul lainnya menatap tajam ke arah Iwan saat menyaksikan kematian Rasul Agung. Meskipun Rasul Agung bukan merupakan keluarga sedarah mereka, keempat Rasul semuanya bekerja untuk Bos Selatan selama bertahun-tahun dan mereka semua menganggap satu sama lain sebagai saudara kandung. Jadi mereka langsung diliputi amarah saat melihat bagaimana Iwan membunuh Rasul Agung. Mati sana, tanpa ragu ketiga Rasul masing-masing melancarkan serangan kuat dan melesat ke arah Iwan dari 3 arah yang berbeda. Ketahuilah tempatmu, Iwan mengejek dengan jijik. 4 Rasul gagal mengalahkannya bahkan dengan formasi 4 binatang sebelumnya. Dengan hanya tersisa 3 Rasul dan pemimpin mereka tewas, Iwan tahu bahwa dia tidak perlu takut pada mereka. Iwan mengambil langkah besar ke depan dan bersiap untuk melawan serangan mereka satu persatu untuk mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Bab 2352. Para Rasul, tenanglah, Iwan terlalu kuat dan cepat, dia tidak bisa dikalahkan dalam pertarungan 1 lawan 1. Jadi, kamu harus bergabung untuk menghindari sasaran satu persatu, teriak Bos Selatan. Oh, para Rasul tersadar. Bos Selatan benar karena Iwan tampaknya berada di tahap menengah yang muna. Selain itu, Iwan memiliki trik yang tak terhitung jumlahnya, termasuk langkah pantoms. Jadi tidak ada orang dengan tingkat kekuatan yang sama yang bisa mengalahkannya. Jika para Rasul bertindak sembarangan dan menyerang tanpa rencana, Iwan mungkin akan mengincar mereka satu persatu secara berurutan. Juga ada alat pertahanan itu telah digunakan berkali-kali dan seharusnya sudah tidak berguna lagi sekarang. Bekerja sama saja dan hentikan dia. Setelah saya menyingkirkan Arthur Gumlar, saya akan membunuhnya dan membalaskan dendam Rasul Agung, perintah Bos Selatan. Harta seringkali memiliki batasan beberapa kali dalam digunakan dan Iwan sudah menggunakan alat pertahanannya beberapa kali untuk bertahan dari serangan. Jika dia benar, Iwan seharusnya kehabisan waktu untuk menggunakan alat pertahanannya dan dengan itu Iwan dapat mencapai sesuatu hanya dengan kecepatan. Ketiga Rasul semuanya berada dalam tahap menengah yang muna dan meskipun mereka mungkin tidak dapat membunuh Iwan, mereka dapat menghentikannya dengan mudah. Selama Bos Selatan dan Devon berhasil melenyapkan Arthur, Bos Selatan akan dapat bergabung dengan ketiga Rasul, lalu membunuh Iwan. Ya Tuan, Rasul kedua segera kembali tenang. Alih-alih menghadapi Iwan secara langsung, dia malah menjauh dari serangan Iwan dengan cepat dan berkumpul kembali dengan Rasul ketiga dan keempat.
Teman-teman, mari fokus untuk menjatuhkan Iwan. Mari kita lihat berapa kali alat pertahanan itu bisa melindunginya. Ambil ini. Rasul kedua meluncurkan serangan gemuruh ke arah Iwan. Mati sana. Rasul ketiga dan keempat bergabung dengan Rasul kedua. Energi mereka yang sebenarnya bergabung untuk membentuk serangan yang lebih kuat. Brengsek, Iwan tersentak kaget. Meskipun pelindung dada kaisar sangatlah kuat dan dapat digunakan berkali-kali, tidak seperti yang diprediksi oleh bos selatan. Para rasul yang tersisa terlalu kuat dan serangan gabungan mereka melebihi kekuatan tahap menengah yang lunak, yang berarti bahwa mereka dapat merobek pertahanan pelindung dada kaisar. Tidak berani menerima serangan secara langsung, Iwan mengeksekusi Phantom Step untuk menghindari serangan tersebut. Bab 2353. Seperti yang diharapkan, anak itu kehabisan trik. Ketiga rasul sangat senang melihat Iwan berlari. Meskipun mereka semua berasumsi bahwa alat pertahanan yang dimiliki Iwan sudah habis waktunya untuk digunakan. Itu hanyalah sebuah asumsi. Melihat bagaimana Iwan lari dari menerima serangan mereka pun menyadari bahwa mereka mungkin benar. Ambil ini, semangat mereka semua terangkat dan mereka segera menggabungkan energi sejati mereka untuk membentuk serangan yang lebih besar sebelum mengirimkannya ke arah Iwan. Iwan tahu bahwa pelindung dada kaisar tidak dapat menangkis serangan gabungan tersebut dan melesat pergi. Sebelum menyerbu ke arah tiga rasul, jika Iwan berhasil mendekat, dia bisa menghentikan serangannya. Namun ketiga rasul semuanya adalah individu dengan pengalaman signifikan dalam pertempuran, jadi mereka langsung menangkap niat Iwan. Menurut perintah bos selatan, mereka hanya dimaksudkan untuk menghentikan Iwan dan tidak satupun dari mereka bermaksud untuk menghadapinya secara langsung. Mereka pun melesat ke arah yang berbeda sebelum menemukan jalan kembali satu sama lain untuk melancarkan serangan gabungan lagi ke Iwan. Kapanpun Iwan mengambil posisi maju, mereka akan mundur dan jika dia mundur, mereka akan menyerang ke arahnya. Seketika Iwan mendapati dirinya berjuang untuk mendekati ketiga rasul tersebut. Bagus, hentikan anak itu. Aku akan pergi ke sana untuk membantu setelah aku menyingkirkan keluarga Gumelar tua ini. Arthur, Gumelar, matilah. Bos selatan tertawa lega saat melihat bagaimana Iwan berjuang. Dia kemudian menendang Arthur dan ekspresi Arthur menjadi gelap. Brengsek, dia bertarung melawan bos selatan dan Devon pada saat yang sama. Dan di bawah serangan mereka yang tiada henti, dia mulai menyerah dan akan segera dikalahkan. Tetua Gumelar, saya datang. Merasakan bahwa Arthur dalam bahaya, Iwan mengabaikan ketiga rasul dan melompat ke arah Arthur. Jangan coba-coba lari, kamu seharusnya fokus pada kami bertiga saja. Ketiga rasul menolak untuk membiarkan Iwan melarikan diri dan mengirimkan serangan gabungan lagi ke arah Iwan untuk menghentikannya. Kalian bertiga yang meminta ini ya, jangan salahkan aku untuk ini. Iwan pun menggerutu. Dia marah dengan campur tangan mereka yang terus-menerus dan tahu bahwa dia tidak lagi punya waktu untuk disia-siakan bersama para rasul. Bertekad, Iwan berhenti menghindari serangan dan berdiri diam sebelum meluncurkan metode terkuatnya, yaitu Hurricane Break, dan mengirimkan serangan kuat ke arah para rasul. Karena frustasi, dia memutuskan untuk bertahan dengan pelindung dada kaisar dan mempertaruhkan nyawanya untuk menjatuhkan para rasul yang tersisa. Bab 2354. Hati-hati Tuan Gusnadi, Yuda dan Agus sama-sama terkejut karena Iwan berhenti berlarian. Mereka semua menyaksikan bagaimana Iwan berjuang di bawah serangan gabungan dari ketiga rasul. Dan seperti bos selatan, mereka telah berasumsi bahwa Iwan kehabisan waktu untuk menggunakan alat pertahanannya. Untungnya, Phantom Step Iwan kemungkinan dia untuk menghindari ketiga rasul. Namun Iwan melepaskan keunggulannya dalam kecepatan dan mencoba untuk melakukan serangan gabungan secara langsung untuk menyelamatkan Arthur. Keduanya pun kaget sekaligus khawatir. Tari, Yuni, dan yang lainnya menyaksikan serangan para rasul bergabung menjadi pedang energi raksasa sebelum menembus udara menuju ke arah Iwan. Mereka hampir pingsan saat melihatnya. Bocah yang sombong, dia pasti memutuskan untuk menyerah karena dia kehabisan pilihan. Bertentangan dengan perasaan Yuda dan yang lainnya, bos selatan menyeringai seolah-olah Iwan sudah mati. Mereka semua tahu bahwa ketiga rasul itu sangatlah kuat dan bahkan dengan alat pertahanannya, Iwan tidak dapat menangkis serangan gabungan dari ketiga rasul. Dengan asumsi bahwa Iwan kehabisan waktu untuk menggunakan alat pertahanan, mereka semua mengira nasib Iwan telah ditentukan.
Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka semua tercengang. Setelah suara keras serangan para rasul mendarat di dada Iwan karena pelindung dada kaisar gagal melindungi serangan itu, Iwan langsung terlempar dan berdarah ketika dia jatuh. Tetap saja dia tidak melakukan serangan itu tanpa alasan, karena Hurricane Break yang dia luncurkan pada saat yang sama saat dia terluka sedang melesat ke arah ketiga rasul. Baiklah, Iwan terjatuh, bunuh dia sekarang. Para rasul sangat gembira. Langkah pantom Iwan terlalu cepat dan tidak ada satupun yang berharap bisa mengalahkan Iwan. Namun Iwan dengan bodohnya berdiri diam untuk menerima serangan itu, yang merupakan kejutan yang menyenangkan bagi mereka. Mengambil ini sebagai kesempatan untuk membunuh Iwan, mereka pun semua bersiap untuk menyerang ke depan. Ketika kehadiran kuat turun dan menyerbu ke arah mereka, langsung menelan mereka seluruhnya. Bab 2355. Apa ini? Ketiga rasul itu tersentak ketakutan. Mereka akhirnya menyadari bahwa Iwan melakukan serangan mereka untuk melancarkan serangan balik yang lebih kuat. Karena terkejut mereka tersadar setelah beberapa saat linglung dan mundur dari serangan itu. Namun Hurricane Break adalah serangan jarak jauh dan sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak bisa menghindarinya. Selain itu, Iwan mempertaruhkan nyawanya untuk melancarkan serangan sementara ketiga utusan sedang dalam momentum serangan mereka. Jadi sudah terlambat bagi mereka untuk mengerahkan kekuatan apapun untuk melakukan serangan balik. Mereka menyaksikan dengan kekuatan ketika Hurricane Break berubah menjadi turbulensi yang tak terhitung jumlahnya yang menembus tubuh mereka sebelum meledak di dalam diri mereka. Bahkan tidak bisa berteriak, tubuh mereka hancur berkeping-keping. Apa? Bagaimana mungkin? Semua orang termasuk Bos Selatan, Devon, dan keluarga Gumlar tercengang. Mereka semua tadinya mengira bahwa Iwan kehabisan waktu untuk menggunakan alat pertahanannya dan tidak berdaya menghadapi serangan gabungan para rasul. Yang membuat mereka bingung adalah Iwan tidak hanya selamat, tetapi Iwan juga telah berhasil membunuh ketiga rasul dengan satu pukulan. Bahkan Bos Selatan dan Arthur yang berada di tahap akhir alam yang munah tidak akan mampu membunuh ketiga rasul pada saat yang sama. Namun Iwan berhasil mencapainya dan mereka semua terguncang sampai ke inti-inti dengan melihat hal itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah anak ini manusia? Bagaimana mungkin dia menjadi lebih kuat seiring berjalannya pertempuran? Bos Selatan dan Devon pulih dari keterkejutan awal dan mereka merasa terpukul. Bos Selatan tadinya mengira bahwa Iwan telah kehabisan trik dan pasti akan mati, namun terbukti salah tak lama kemudian. Dia tidak dapat memahami bagaimana Iwan selamat dari serangan gabungan tersebut. Dia juga tidak dapat memahami sifat serangan hebat Iwan yang membunuh ketiga rasul dalam sekejap mata. Ini luar biasa, Tuan Busnadi, kamu yang terbaik. Bertentangan dengan keputusasaan Bos Selatan dan Devon, keluarga Gumlar bersorak. Mereka tidak tahu bagaimana Iwan membunuh para rasul, tetapi mereka tahu bahwa dengan kematian 4 rasul, Iwan dapat bergabung dengan yang lain dan keluarga Gumlar akan memiliki peluang untuk menang. Dengan memikirkan hal tersebut, semangat mereka terangkat ketika mereka melihat peluang untuk menang. Pada saat inilah mereka akhirnya mengerti mengapa Iwan menolak untuk mundur dan malah bersikeras tetap tinggal untuk melawan Bos Selatan. Iwan tidaklah sombong, Iwan benar-benar mampu mencapai apa yang dia janjikan dan yang lain hanya meremehkannya.